kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas apa yang bisa kita temukan di saham SMMT atau Golden Eagle Energy. Di sini laporan tahunan yang 2023 sudah keluar, jadi kita lihat apakah ada perkembangan di Golden Eagle Energy. Seperti sebelumnya ada presiden direkturnya yaitu Budi Susanto, lalu ada direktur yaitu Yuliana. Untuk alamat kantor mereka ada di The Sweet Tower lantai 17 Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk nomor 1 Jakarta. Jadi ini di kawasan PIK ya. Untuk yang ini Golden Eagle Energy, ini seperti biasa ini ada juga dikatakan untuk yang alamat domisili sesuai KTP, lalu ada juga nomor telepon dan lain-lain. Jadi misalnya kalau mau menghubungi direkturnya atau gimana, bisa telepon ya. Tapi itu kalau diangkat ya. Lalu kita lihat di sini ada asetnya. Ini aset lancar, ini ada kas dan serta kas. Di sini nilainya dalam satuan penuh ya, dan dalam bentuk rupiah. Dari 82 miliaran kemarin tahun lalu kasnya, sekarang menjadi 43 miliaran, agak menurun sedikit. Lalu piutang usaha ini tampaknya ada yang meningkat secara tiba-tiba nih. Ini untuk yang pihak berhasil meningkat menjadi 47 miliaran. Pada tahun lalu gak ada, sekarang yang pihak ketiga malah hanya menjadi sedikit, menjadi 11 miliaran. Lalu ada piutang lain-lain pihak ketiga dari 1,2 miliaran menjadi 400-an juta saja. Total aset lancarnya dari 171 miliaran sekarang menjadi 188 miliaran. Jadi meningkat lah ya. Untuk persediaan kalau kita lihat dari sini ini pun meningkat dari 23 miliaran menjadi 51 miliaran, berarti itu masih is okay karena persediaan meningkat. Kemudian kita lihat aset tetapnya di sini untuk yang aset tidak lancar ya, dari 13 miliaran menjadi 14 miliaran. Deposito berjangka yang dibatasi meningkat menjadi 10 miliaran. Untuk total asetnya ini dari 1,1 triliunan menjadi 1 triliunan. Jadi tampaknya untuk yang Golden Eagle Energy ini asetnya menurun lah ya. Seperti beberapa perusahaan yang pernah kami temui, asetnya juga menurun. Dan ini juga menurun. Kita lihat yang liabilitas dan ekuitas. Utang usaha kepada pihak ketiga meningkat 42 miliaran menjadi 72 miliaran. Utang lainnya kalau kita lihat pihak berrelasi ini meningkat juga menjadi 1 miliaran, pihak ketiga menurun. Lalu ada utang dividen juga. Utang dividen dari 273 jutaan menjadi 800-an jutaan. Total hutang jangka pendek dari 158 juta menjadi 158 miliaran menjadi 175 miliaran. Berarti ini ada peningkatan, dan total liabilitasnya kita lihat meningkat juga dari 165 miliaran menjadi 200-an miliaran. Hal ini berarti hutangnya meningkat. Jadi nanti kita lihat sebenarnya ekuitasnya lebih banyak meningkatnya atau gimana ya. Kalau di sini kita lihat nih paling di 40 miliaran nih untuk yang hutangnya itu meningkat. 40 miliaran untuk yang peningkatan hutangnya kurang lebih. Ini kita lihat jumlah liabilitas jangka panjang pun sebenarnya meningkat ya ini ya. Ini meningkat loh untuk yang jangka panjang. Jadi balik nanti ke depannya mungkin yang jangka pendek pun akan meningkat juga. Nah kita lihat di sini ekuitasnya menurun cukup banyak dari 1 triliunan menjadi hanya 700-an miliaran. Wah ini agak gimana gitu ya. Padahal pendapatannya nggak gitu gak gitu menurun loh. Oh ini gini, dia pendapatannya menurun sedikit, tetapi beban pokok pendapatan meningkat cukup banyak. Ya, pendapatan dari 1 triliunan 1,04 triliunan menjadi 1,01 triliunan, beban pokok meningkat dari 700 miliaran menjadi 800 miliaran, sehingga labanya menurun menjadi 177 miliaran. Ini laba kotor loh, belum dikurangi lagi. Ini ada beban umum, beban penjualan. Beban umum pun meningkat. Lalu ada denda pajak 12 miliaran ngakak. Nah ini dari mana ini ya ada denda pajak ya. Nah ini perlu dicari tahu mengapa mereka bisa sampai kena denda. Lalu laba tahun berjalannya berkurang dari 400-an miliaran menjadi 200-an miliaran. Tetapi itu kan dia ada bagian laba neto entitas asosiasi. Dia ada penambah 180 miliaran. Kalau kita kalau di luar dari itu ya. Ini bahkan nih sebenarnya minus loh. Ini bukan minus tapi agak sedikit lah labanya gitu. Untuk penghasilan bunga di sini ini kita lihat saja nih. Ini memang menurun ya labanya. Penerimaan dari pelanggan 1,02 triliunan menjadi 1,01 triliunan.
Pembayaran kepada pemasok meningkat, oke, cukup bagus. Kas yang diperoleh dari aktivitas operasional 400-an miliaran menjadi 100-an miliaran. Ini berarti berkurang karena memang dia meningkat ya, yang beban-beban. Ini pembayaran kepada direksi dan karyawan meningkat dari 31 miliaran menjadi 39 miliaran, meningkat 8 miliaran per tahun. Itu entah meningkat direksinya atau bawahannya ya. Ini ada arus kas dari investasi, penambahan pengupasan lapisan tanah. Wah, ini besar nih, minus 131 miliaran. Itu beban yang cukup besar ya itu ya. Dewan Komisaris kita lihat, bahkan komisaris utama berubah, komisaris berubah, komisaris independen berubah, semua berubah rata-rata lah ya. Komisaris utama dulu Rizky, sekarang Eng Siong, kemudian direktur utama dulu Roja, kemudian Budi Susanto, direktur dari Iwan dari Yuniana, sekarang komisaris ada tambah Yanto Melati. Komisaris independen pun berubah dari Erwin menjadi Ong Beng Chie. Nah, ini semua rata-rata berubah. Tadi kita lihat nanti gimana perkembangannya, apakah semakin baik karena ada perubahan atau gimana. Nah, ini mereka ada penambahan di PT Prima Buana Karunia. Di sini jasa pengangkutan batu bara. Apanya mereka memang mau fokus di batu bara, sehingga mereka ekspansinya ini, karena mereka seharusnya kalau kita lihat peningkatan kepemilikan itu bisa dilihat sama dengan ekspansi ya. Ini menurut kami lah ya. Kemudian yang ini kita skip. Di sini ada dikatakan persediaan. Nah, persediaan ada batu bara meningkat dari 22 miliaran menjadi 50 miliaran. Totalnya 23 miliaran menjadi 51 miliaran. Untuk yang total persediaan, karena dia solar 1 miliaran saja ya. Dari 1,3 miliaran menjadi 1,4 miliaran, dan lain-lain ini gak ada. Nah, banyak gak tahu lah ya. Ini lain-lain ini sebenarnya apa, agak dijabarkan ya. Ini yang cukup perlu diperhatikan. Nah, ini aset tetapnya. Ini aset tetapnya. Bisa dilihat di sini ada penambahan paling banyak di kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tambah sampai 1 miliar itu apa ini ya? Ini ada pengurangan 500 miliar sih. Apa mereka ada apa? Ada misalnya taruh sebagai alat transportasi kantor ya. Saya kalau sampai 1 miliaran sampai ratusan juta itu kayak banyak kali ya itu motornya. Deposito berjangka, kita lihat deposito berjangka dari 9 miliaran menjadi 10 miliaran. Ini tampaknya ada peningkatan sedikit ya, tapi di sini suku bunganya memang meningkat dari 2,25 sampai 3,25, sekarang menjadi 2,5 sampai 5% untuk yang suku bunga deposito per tahun. Dan ini paling banyak mereka taruh di Bank BNI sih, Bank BNI, kemudian ada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, kemudian yang ketiga ada Bank Mandiri. Sini aset tidak lancar, ini tampaknya kita skip. Biaya jasa kini, ini semua rata-rata meningkat nih ya. Beban pokok pendapatan, kita lihat yang paling meningkat itu transportasi dan logistik. Dan tadi kita lihat motornya saja udah meningkat cukup banyak penambahannya ya. Ini 366 miliaran menjadi 505 miliaran. Nah, ini perlu dilihat juga. Dan ini kenapa bisa dia meningkat cukup banyak, padahal penjualnya gak gitu meningkat, bahkan menurun ya tadi kalau kita lihat ya. Nah, ini bebannya kok bisa jadi banyak kali. Apakah ada orang apa atau gimana? Nah, tadi nggak bisa dipungkiri juga karena biasanya ketika perubahan manajemen atau top manajemen itu memang ada perubahan secara besar-besaran. Tapi yang bisa kita lihat ini kan baru berubah. Nanti kita lihat tahun 1 tahun ke depannya atau 2 tahun ke depannya apakah menjadi lebih baik atau gimana ya. Karena ini beban kan belum bisa dipastikan ya ini ya, karena lagi masa transisi kayaknya gitu. Banyak baru-baru gitulah ya. Klarifikasi akun. Oh, baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.